Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan materi, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk jenis-jenis metode penggunaan kontrasepsi, yang pertama kita bahas yaitu metode sederhana atau alami. Nah, apa saja yang termasuk di dalamnya? Yang pertama yaitu metode amenorrhoea laktasi atau disingkat dengan MAL. Nah, ini persyaratannya efektif digunakan selama bayi menyusui selama 6 bulan atau eksklusif ya, tanpa campuran tambahan sufor dan lain-lain sebagainya. Kemudian menyusui secara on demand sesuai dengan kebutuhan bayinya. Kemudian harus menempel langsung di payudara, mengisap langsung ya, tidak dipumping maksudnya. Kemudian minimal 8 kali dalam 24 jam dan ibu belum pernah mendapatkan haid. Jadi betul-betul dibutuhkan komitmen ibu di sini jika menggunakan MAL. Kemudian yang kedua yaitu metode kalender atau pantang berkala untuk yang siklus haidnya teratur ya. Biasanya itu metode kalender ini kita menghitung usia subur. Usia subur biasanya itu hari ke-14 terhitung dari HPHT hari pertama haid terakhir. Ada juga yang pakai rumus lain. Kemudian metode lendir serviks. Metode lendir serviks ini dengan menilai lendir serviks saat si ibu wanita usia subur ini memasuki masa subur atau sedang terjadi ovulasi, maka salah satu tanda dan gejalanya biasanya lendirnya berwarna bening, kemudian terasa lebih basah liang vaginanya, kemudian jika lendirnya tadi ditarik maka tidak putus, seperti itu. Kemudian metode suhu basal. Nah, jadi metode suhu basal ini dengan cara mengukur suhu setiap sebelum bangun pagi. Jadi terjadi peningkatan kalau memang hari itu terjadi ovulasi, maka terjadi peningkatan suhu 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Kemudian yang kelima, metode senggama terputus atau coitus interruptus, yaitu dengan cara membuang cairan air mani di luar vagina saat ejakulasi. Kemudian yang keenam, gabungan dari nomor 3 dan nomor 4. Jadi gabungan dari menilai lendir serviks dan menilai suhu tubuh yang disebut dengan simptotermal. Kemudian yang selanjutnya ini gabungan dari nomor 3, nomor 4, nomor 5, gabungan dari lendir serviks, melihat lendir serviksnya, kemudian menilai suhu basalnya, kemudian saat itu dilakukan senggama terputus jika ingin melakukan senggama di saat ovulasi. Dinamakan dengan istilah ovulasi Billings. Nah, itu tadi metode sederhana. Kemudian kita lanjut ke metode mekanik atau biasa juga disebut dengan barrier, karena ini ada penghalang gitu ya. Yang pertama yaitu kondom. Nah, kondom ini bukan satu-satunya ya, diafragma juga. Nah, diafragma ini untuk perempuan, kondom ini dipakai laki-laki, sedangkan diafragma ini dipakai perempuan. Nah, keduanya ini dapat mencegah IMS atau infeksi menular seksual. Nah, ini adalah metode kontrasepsi yang dapat mencegah IMS ya. Kemudian yang ketiga, spermicide. Jadi spermisida ini adalah sejenis zat yang ditaruh di lubang vagina, kemudian menimbulkan busa dan akan membunuh sel sperma yang masuk. Tapi ini dinilai kurang efektif. Kemudian yang keempat, metode mekanik selanjutnya yaitu AKDR atau IUD. Nah, ini bisa dipakai dalam jangka waktu 5 tahun sampai 8 tahun, tapi kalau sekarang hanya 5 tahun ya. AKDR atau IUD ini merupakan alat yang berbentuk T. Merupakan alat yang berbentuk T seperti ini, kemudian ada benangnya, kemudian dimasukkan ke dalam vagina dan memberikan perlindungan
sampai 5 tahun, 5 sampai 8 tahun, bahkan dulu sampai 10 tahun, tapi sekarang hanya sampai 5 tahun ya yang tersedia alatnya. Kemudian metode hormonal. Nah, metode hormonal ini terdiri dari dua kombinasi dan hormon progestin. Jadi kalau hormonal ada yang mengandung kombinasi dan progestin. Nah, kombinasi ini ada yang berbentuk pil kombinasi, dan suntik kombinasi atau suntik 1 bulan. Nah, kalau progestin itu pil yang biasa juga disebut dengan mini pil. Bedanya, progestin ini aman digunakan untuk yang menyusui, tidak mengganggu produksi ASI, beda dengan pil kombinasi. Jadi progestin ini diperuntukkan untuk yang menyusui, bisa juga sih yang nggak menyusui jika ibunya ingin gitu. Tapi banyakkan ini digunakan oleh ibu menyusui. Kemudian suntik progestin ini adalah suntik 3 bulan. Kemudian AKDR progestin. Jadi ada juga IUD yang di dalamnya mengandung hormon progestin. Oke. Tadi yang metode mekanik itu IUD-nya tidak mengandung hormon. Kalau ini ada juga AKDR yang mengandung hormon. Kemudian implan atau indoplan yang batang dimasukkan ke dalam lengan. Kalau di masyarakat awam biasa disebut dengan susuk ya. Oke teman-teman, kita lanjut di kontrasepsi mantap. Nah, kontrasepsi mantap ini ada dua, tubektomi dan vasektomi. Tubektomi ini dengan mengoklusi atau memotong saluran tuba falopi si perempuan. Kalau vasektomi memotong saluran vas deferens pada laki-laki. Dan kontrasepsi mantap ini diperuntukkan untuk pus atau yang ingin mengakhiri kehamilan, yang tidak ingin lagi punya anaknya sudah banyakkah, atau dia mengalami kontraindikasi untuk hamil lagi. Nah, untuk kontab ini diperuntukkan untuk wanita atau pria yang berumur lebih dari 35 tahun. Gitu. Jadi langsung saja kita masuk di contoh soal. Nah, seorang perempuan berumur 25 tahun datang ke BPM. Ingat ya, kita harus perhatikan umurnya. Mengeluh ingin memakai kontrasepsi tetapi yang tidak mengganggu produksi ASI. Berarti dia cocok hormon progestin. Hasil anamnesis mengaku melahirkan 6 bulan yang lalu dan selama ini memberikan ASI eksklusif dan belum pernah haid. Berdasarkan hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 150. Oke, ini didapatkan tensinya tinggi ya berarti ya. Kemudian nadinya 90, pernapasan 24, suhunya 36,7. Alat kontrasepsi apakah yang paling sesuai pada kasus tersebut? Nah, ini kita lihat ya. MAL. Yang pertama adalah MAL. Dia mengatakan sudah melahirkan 6 bulan yang lalu, berarti sudah 6 bulan lebih ya, berarti ya. Kita menganggapnya 6 bulan lebih karena MAL ini kurang dari 6 bulan. Kalau sudah sampai 6 bulan berarti sudah tidak efektif lagi. Berarti langsung saja kita coret MAL. Kemudian alat kontrasepsi bawah kulit. Karena di sini tensinya tinggi, berarti semua jenis hormon kita eliminasi, meskipun sebenarnya ini cocok untuk ibu yang menyusui. Ini cocok untuk ibu yang menyusui. Ini juga karena semuanya mengandung hormon progestin. Tapi karena tensinya ibu terlalu tinggi, jadi dia tidak cocok menggunakan hormon, mengalami kontraindikasi. Jadi jawabannya adalah AKDR atau IUD, alat kontrasepsi dalam rahim. Oke, jawabannya adalah C ya teman-teman. Next. Seorang perempuan umur 30 tahun
P2, anol nifas 6 minggu datang ke BPM untuk konsultasi. Hasil anamnesis, tidak cocok menggunakan metode hormonal. Suami bekerja di luar kota. Berencana memberikan ASI eksklusif. Memiliki riwayat infeksi panggul dan dysmenorrhea. Kita garis bawahi. Dysmenorrhea. Sudah mendapatkan haid dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik. Dia sudah mendapatkan haid ya. Berarti untuk metode MAL sudah tidak efektif lagi karena dia sudah mendapatkan haid. KU-nya tidak ada masalah. TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? MAL kita sudah tidak membenarkan karena tadi dia sudah mendapatkan haid. Kemudian AKDR juga tidak karena dia ada infeksi panggul dan dysmenorrhea. Itu adalah kontraindikasi penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim. Kondom oke, kita keep. Kemudian metode kalender bisa. Kemudian senggama terputus juga bisa. Nah, ini kan keduanya adalah metode alami ya. Jadi kita eliminasi aja karena duanya sama. Kita pilih kondom. Kenapa kita pilih kondom? Karena suaminya bekerja di luar kota. Jadi apa sih? Kondom ini kan mencegah IMS ya. Satu-satunya yang mencegah IMS. Suaminya bekerja di luar kota dan dia tuh datang tidak setiap hari. Jadi waktu-waktu tertentu dia datangnya. Jadi kondom adalah pilihan yang paling tepat karena suami bekerja di luar kota. Jadi ini lebih ke pencegahan IMS. Oke, jadi jawabannya adalah C. Next. Seorang perempuan umur 32 tahun, P2, nifas 6 minggu datang ke BPM untuk konsultasi KB. Hasil anamnesis, berencana ASI eksklusif, riwayat infeksi panggul. Oke, infeksi panggul berarti dia tidak cocok menggunakan AKDR. Dysmenorrhea, belum haid dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan, KU baik. Tekanan darahnya tinggi, guys. Untuk nadi, suhu tidak ada masalah. Kemudian TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? MAL, boleh kita keep. AKDR, otomatis sudah salah karena ada infeksi panggul dan dysmenor. AKBK, ini adalah implan, dia jenisnya hormon dan tidak cocok dengan yang hipertensi. Berarti untuk hormonal dan AKDR kita langsung eliminasi saja. Ini juga hormonal. Ini juga hormonal. Berarti yang paling tepat adalah MAL. Kenapa MAL? Karena dia menyusui secara eksklusif dan belum pernah haid. Oke, sampai di sini aja teman-teman untuk pembahasan kontrasepsi pada kali ini. Dan sedikit informasi tambahan bagi pasangan suami istri yang ingin menunda kehamilan, misalnya dia umurnya kurang dari 20 tahun, otomatis dia belum ideal untuk hamil, atau dia sudah berumur 20 tahun lebih tetapi dia masih ingin menunda kehamilannya, maka disarankan memilih pil atau IUD. Karena pertimbangannya pil dan IUD ini tingkat reversibilitasnya tinggi atau tingkat kembalinya kesuburan itu tinggi. Sedangkan suntik itu dan metode yang lainnya seperti AKBK itu kesuburan tidak langsung kembali pada saat si pus ini menginginkan keturunan. Jadi IUD ini kan ada yang tidak pakai hormon, setelah dicabut bisa langsung subur kembali. Kemudian begitupun dengan pil, kadar hormon di dalam darahnya tidak terlalu tinggi. Oke. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.